Jalan-jalan ke Pulau Sumba, pulangnya mampir beli es. Halo sahabat Padmanaba, berjumpa lagi dengan podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Bu Nisa dan saya Bu Tuta dalam podcast Suara Padmanaba. Pada kesempatan ini kita akan menghadirkan salah satu siswa berprestasi dalam bidang sains, yaitu siapa Bu Nisa? Dia adalah Valencio Evanio Sahasika Kusumadias, siswa berprestasi SMA Negeri 3 Yogyakarta yang saat ini duduk di kelas 11 IPA 6. Mas Evan ini merupakan delegasi Indonesia yang dikirim oleh LIPI untuk mengikuti ajang internasional Regeneron ISEF atau International Science and Engineering Fair tahun 2021. Ini keren sekali ya Bu Nisa, dilihat dari eventnya. Bagaimana supaya kita tidak penasaran, langsung saja kita panggilkan Mas Valencio Evanio. Nah pemirsa, kita sudah bersama Valencio Evanio, salah satu siswa berprestasi di bidang sains. Halo Mas Evan, apa kabar? Halo, salam sehat untuk semuanya. Ya, sehat Mas Evan ya? Sehat. Oke, kesibukannya saat ini sedang mengerjakan apa Mas? Yaitu saya ini sedang mengerjakan lomba penelitian seperti pertama adalah lomba Satu Hati bersama AHM tahun 2021, kedua adalah lomba penelitian dari Bapeda Kota Yogyakarta, dan yang ketiga adalah lomba KOPSI tahun 2021. Oke, ada 3 lomba yang akan diikuti Bu Nisa, banyak sekali ya. Banyak sekali dan memang sudah terencana Bu Tuta. Iya. Terakhir kali ini Mas Evan itu mengikuti ajang lomba internasional Regeneron ISEF. Boleh tahu Mas, ini teman-teman di rumah informasi lombanya itu diperoleh dari mana sih? Untuk lombanya sendiri, yang pertama-tama itu ya berawal dari sebuah pelatihan dari pada Januari tahun 2020 saya dilakukan pelatihan di Balai PAUD untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan penelitian. Selanjutnya kemudian dikuatkan dengan pelaksanaan GPR tahun 2020 setelah akhirnya penelitian saya masuk dan cocok untuk dimasukkan ke dalam GPR. Kemudian dilanjutkan dengan GPR pada akhir acara menawarkan berbagai lomba penelitian seperti LKIR dan juga KOPSI. Lalu dalam posisi sendiri KOPSI dilakukan secara mandiri, sedangkan untuk LKIR sendiri perlu dilakukan oleh mentoring yang langsung dari pembinaan LIPI. Namun sebelumnya untuk masuk ke dalam lomba tersebut harus diperhatikan dan dicek segala koreksinya oleh pihak sekolah untuk menyempurnakan dalam proses pelaksanaan penelitian saya ini. Begitu. Jadi memang Mas Evan ini sudah ada niat atau minat untuk mengikuti bidang perlombaan di bidang penelitian ya? Iya. Begitu. Kemudian motivasinya Mas Evan untuk mengikuti lomba ini apa? Motivasinya yaitu mendapatkan experience atau pengalaman baru di bidang atau di dunia penelitian. Menambah pengalaman dan tentunya dapat dukungan dari orang-orang di sekitar Mas Evan ya? Ya. Baik, kalau dari lihat judulnya itu ya Mas Evan ya, itu sepertinya ajang yang keren sekali dan mungkin beberapa pemirsa itu belum mengetahui itu apa sih ajangnya. Boleh diceritakan Mas Evan tentang deskripsi lombanya, mungkin waktu dan tempat pelaksanaannya, terus pesertanya dari mana saja gitu. Baik, untuk KOPSI sendiri yaitu pesertanya dari seluruh nasional Indonesia, yang dimana untuk wawancaranya sendiri harus dibagi dalam berbagai grup, yaitu melalui grup WA yang dimasukkan ke dalam grup lalu dimasukkan ke dalam wawancara. Kemudian untuk LKIR sendiri sebenarnya sama dengan KOPSI, cuma bedanya untuk wawancaranya sendiri dikasih tahu oleh pihak panitia, oleh penyelenggara lomba tersebut. Dan yang ketiga, untuk Regeneron ISEF sendiri sebenarnya sama dengan lomba penelitian yang ada saat ini, cuma bedanya yang pertama adalah penggunaan bahasa Inggris.
yang tentunya harus perlu dikeluarkan juga oleh pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh pihak sekolah. Terus yang kedua adalah timing yang tepat, karena perbedaan waktu antara waktu penyelenggara sama waktu Indonesia yaitu sekitar 11 jam dari jam United States. Dan kemudian perlu ditambahkan juga dengan istirahat yang cukup serta stamina yang tepat dan cukup. Berarti dilaksanakannya secara daring ya Mas ya? Ya. Itu dilaksanakannya tanggal berapa Mas? Untuk pelaksananya sendiri dalam lomba kopsi sendiri dilaksanakan pada minggu pertama November tahun 2020. Kemudian untuk LKIR sendiri dilaksanakan setelah kopsi. Dan yang ketiga adalah kejuaraan ISEF yang dimana dilaksanakan sekitar bulan awal Mei tahun 2021 jam 7 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Oke, panjang sekali rentetan acaranya ya Bu Nisa ya. Betul, Baik Mas Evan, Bu Tuta ini penasaran tentang isi penelitian Mas Evan ini. Mungkin judulnya apa Mas? Untuk penelitian di kopsi sendiri yaitu mengenai analisa DBD, sedangkan untuk penelitian LKIR yang dimana untuk dimasukkan ke dalam kejuaraan ISEF tahun 2021 yaitu mengenai analisa potensi ketersediaan air tanah dangkal di pinggiran kota Yogyakarta. Oke, itu idenya Mas Evan mendapat ide dari mana gitu tentang DBD dan tadi juga ketersediaan air? Untuk masalah tentang DBD ini sebenarnya saya tinjau dari permasalahan dari masyarakat sekitar yang dimana kasus kenaikan DBD di Umbul Harjo tinggi di kota Yogyakarta. Kemudian untuk idenya sendiri pada LKIR tahun 2020 yang dimana dimasukkan ke dalam ajang kejuaraan ISEF tahun 2021 itu berawal dari mana saya melihat di sumur saya banyak air yang tidak cepat mengalami kekeringan, sedangkan di rumah tetangga saya banyak sumur-sumur yang cepat untuk mengalami kekeringan. Dan kebetulan pada saat saya literasi di internet, fenomena ini muncul dan masuk di berita.detik.com pada tahun 2019. Dan ide-ide tersebut mencuatkan saya untuk melaksanakan penelitian ini dalam perlombaan kopsi LKIR dan juga kejuaraan ISEF. Oke, permasalahannya ini memang relate dengan kehidupan di masyarakat Kota Yogyakarta ya Bu Nisa ya. Mas Evan, kalau boleh tahu ini tujuan dan manfaat penelitiannya ini untuk apa Mas? Dalam penelitian saya ini yang pertama dalam pelaksanaan kopsi yaitu tujuannya analisa tentang penyebaran DBD, mengetahui berapa sebaran penyakit DBD di Kecamatan Umbul Harjo. Kemudian untuk LKIR sendiri yaitu tujuannya yaitu mengetahui seberapa besar bagaimana pengaruh berkurangnya kawasan terbuka dan juga kawasan vegetasi terhadap potensi ketersediaan air tanah dangkal dan juga elemen-elemen unsur air tanah dangkal di sekitarnya yaitu meliputi water recharge dan juga water infiltration rates. Oke, panjang dan lebar ya Bu Nisa, saya sampai speechless mendengar penjelasan dari Mas Evan ini. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah Mas, pembahasannya seperti apa sampai nanti pada kesimpulannya yang Mas Evan temukan itu seperti apa? Jadi untuk lomba kopsi ini sendiri yaitu di mana nantinya akan menghasilkan peta model sebaran di DBD, yaitu dengan menggunakan pendekatan GIS yaitu berupa buffering untuk menyelesaikan masalah-masalah tingkat kerawanan DBD di Umbul Harjo. Sedangkan untuk LKIR sendiri yaitu pertama-tama dengan adanya kawasan terbuka yang semakin berkurang,
tentunya juga akan mempengaruhi pada water recharge. Kemudian untuk vegetasinya sendiri bisa mempengaruhi berkurangnya water infiltration rates. Dan yang ketiga, ada berbagai potensi kesusahan tanah dangkal yang bervariasi di pinggiran kota Yogyakarta. Penuh dengan penjelasannya Bu Nisa. Saya sampai amazing mendengar penjelasannya karena memang ini saya rasa juga bermanfaat sekali untuk masyarakat di kota Yogyakarta gitu. Kalau dari yang Ibu dengar tadi ya Mas Evan, ini sepertinya Mas Evan memulai penelitian berdasarkan apa yang ada di lingkungan sekitar Mas Evan sendiri. Kemudian Ibu juga ingin tahu nih Mas, mungkin teman-teman di rumah juga, bagaimana cara belajarnya Mas Evan untuk mempersiapkan lomba di bidang penelitian ini? Mungkin belajar otodidak atau mandiri, didampingi pembimbing, atau bisa juga les privat, terutama kan tadi ada bahasa yang berbeda ketika mengikuti ajang ini. Ya, semuanya itu dilaksanakan secara mandiri. Untuk mencari judulnya sendiri sebenarnya sama teman yang lainnya yaitu kesulitan. Cuman kuncinya saya itu untuk mencari judulnya adalah simpel dan mengamati kehidupan sehari-hari. Lalu untuk proses penelitiannya sendiri semuanya dilaksanakan secara mandiri, dan tak lupa juga dari pihak sekolah mendukung juga melalui berbagai koreksi dalam penelitian saya, dan kemudian saya gunakan itu untuk pengembangan penelitian saya untuk menjadi sebuah karya. Kemudian pada pelaksanaan LKIR sendiri dimudahkan juga oleh proses mentoring yang disediakan oleh pihak LIPI, yaitu dari pembinanya LIPI secara langsung secara daring melalui Zoom. Kemudian pada kejuaraan ASF 2021 sendiri untuk semakin dipercaya dalam digunakan untuk delegasi Indonesia dalam pelaksanaan kejuaraan ASF 2021, maka diperlukan seleksi juga sebanyak 2 kali untuk meyakinkan apakah peserta ini dalam penelitiannya dan juga teknis wawancaranya sendiri cocok untuk digunakan dalam kejuaraan ASF. Dan tentunya pada setelah pelaksanaan kejuaraan ASF sendiri tentunya dibutuhkan suatu pelatihan bahasa Inggris dari pihak sekolah, dan juga teknis-teknis penelitian yang diubah kelingkupannya secara umum oleh mentor LIPI juga. Kemudian Mas, untuk kegiatan pelatihannya sendiri berapa sering konsultasi sama mentor atau pelatihan bahasanya tadi? Pertemuannya? Tentunya setiap saya melakukan penelitian setelah selesai, tentunya saya langsung berkomunikasi dengan mentor setiap jam, setiap waktu, setiap menit. Saya laporkan setiap hasilnya kepada mentor LIPI. Oke, baik. Jadi tetap menjaga komunikasi dengan mentor ya selaku pendamping penelitian. Selanjutnya ini bagaimana cara memanajemen waktunya Mas Evan? Kan KBM tetap berjalan untuk pembelajaran daringnya. Kemudian setelah itu masih lanjut ke fokus penelitian. Bagaimana cara membagi waktunya? Ya, semua tugas dan pelaksanaan sekolah semuanya saya ikuti. Tugas-tugas saya selesaikan secara baik-baik, mengingat pesan dari orang tua saya, ayo selesaikan tugasmu secepatnya. Dan tentu pula setelah pelaksanaan KBM selesai, yaitu tepat pada jam 1 siang, saya gunakan untuk menyelesaikan segala proses penelitian saya. Begitu pula dengan waktu senggang saya gunakan untuk menyelesaikan semua proses penelitian saya. Ya, bagus sekali Bu Tuta. Jadi ini yang perlu digarisbawahi tadi, tetap memprioritaskan sekolah dan tugas, baru kemudian menyeimbangkan waktu untuk fokus penelitian. Baik, dari segi waktu kan tadi sudah mengalami kendala dan Mas Evan sudah berhasil untuk
menyelesaikan dari kendala itu atau menemukan solusi dari kendala itu. Nah, Mas Evan punya nggak atau menemukan nggak kendala lain selain dari segi waktu? Untuk kendalanya sendiri yaitu di masa pandemi ini tentunya segala proses penelitian itu membutuhkan segala fokus untuk melaksanakan kegiatan penelitian di dalam order, dan tentunya terbatas juga oleh uang dan waktu dalam hubungan sosial dan relasi dengan sampel-sampel masyarakat sekitar. Namun untuk perizinannya sendiri itu sangat mudah sendiri. Yang penting adalah kita tetap patuhi segala fokus yang ada. Baik, Mas Evan, itu penelitiannya dilaksanakan di mana sih, Mas? Untuk penelitiannya sendiri saya lakukan di seputaran tempat tinggal saya sendiri, yaitu di pinggiran kota Yogyakarta, di Kecamatan Bantul, Banguntapan. Untuk penelitian saya LKR, dan untuk penelitian kopsi sendiri saya lakukan di Kecamatan Ulbuharjo, Kota Yogyakarta. Baik, dari tadi kan ada kendala-kendala yang sudah ditemui oleh Mas Evan ya. Bagaimana dukungan orang tua ataupun lingkungan sekitar terhadap kendala yang dialami Mas Evan untuk menyelesaikan penelitian ini tadi? Orang tua saya hanya sebatas memberikan spirit, terus berdoa dan memberikan semangat kepada saya, dan juga memberikan kemudahan bagi sarana material, yaitu berupa uang yang dapat mendanai saya dalam menyelesaikan berbagai tag video dan juga pembuatan poster dalam kelengkapan penelitian. Baik, memang orang tua ini ketika anaknya berprestasi itu sungguh bangga ya Bu Nisa ya. Pasti segala sesuatu akan dilakukan, dukungan, doa, dan juga fasilitas pasti akan diberikan seperti itu. Banyaknya support yang diperoleh Mas Evan ini tentunya memberikan reward tersendiri ya buat Mas Evan. Nah, bagaimana perasaan Mas Evan akhirnya bisa memperoleh prestasi di bidang sains internasional ini? Mohon untuk diulangi. Bagaimana perasaannya Mas Evan bisa akhirnya memperoleh juara ini? Perasaan saya untuk mendapatkan juara ini yaitu senang sekali, amazing, dan bersyukur pada diri saya sendiri sudah mendapatkan penelitian ini, dan akhirnya penelitian LKR saya ini bisa mendapatkan go internasional. Jadi sangat bersyukur untuk mendapatkan itu, dan semuanya itu terjadi di luar dugaan saya. Bangga dan membanggakan untuk sekolah tentunya. Kalau boleh tahu nih Mas Evan, hadiah yang diperoleh Mas Evan apa sewaktu mengikuti ajang ISEF? Pada pelaksanaan ISEF sendiri, hadiahnya berupa sertifikat dan juga sejumlah uang. Baik, Mas Evan, tentunya hadiah yang diperoleh ini menjadi reward tersendiri bagi Mas Evan atas pencapaian prestasinya. Oke, Mas Evan, karena tadi memang sudah panjang lebar bercerita tentang prestasi yang sudah Mas Evan dapatkan, harapannya Mas Evan ke depannya seperti apa ketika nanti akan melaksanakan lomba-lomba lagi untuk diri Mas Evan dan juga untuk teman-teman? Harapannya bagi teman-teman sendiri, khususnya di SMA Negeri 3 ini, semoga pandemi ini segera cepat berlalu. Amin. Dan bersama-sama teman-teman penelitian sendiri bisa melaksanakan segala proses penelitian ini dengan lancar dan juga tanpa hambatan uang, gerak, dan waktu, dan semua itu bisa terselesaikan secara baik. Baik, kalau untuk Mas Evan sendiri, karena nanti kan akan menghadapi beberapa lomba ya Mas ya, harapannya seperti apa Mas? Harapannya sendiri yaitu terus berjuang dan juga semangat untuk segala proses penelitian yang ada, terus berproses hingga sampai ke akar-akarnya, dan masalah hasil itu nanti. Yang penting kita itu bisa sebaik-baiknya sudah
melaksanakan segala proses dengan baik. Baik. Dan juga ada satu kata dari saya, don't judge a book by its covers. Keren. Baik, bisa digarisbawahi Bu Nisa bahwa Mas Evan ini mempunyai semangat dan daya juang yang tinggi ya, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua di rumah untuk terus berprestasi dalam berbagai keterbatasan di masa pandemi ini seperti ini. Baik Mas Evan, terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama kami, bercerita panjang lebar, mengukir prestasi, mengharumkan nama SMA Negeri 3 Yogyakarta, nama keluarga dan juga diri sendiri. Semoga Mas Evan sehat selalu, sukses dan menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Tambahan sedikit Ibu Tuta, buat sahabat Padmanaba di rumah yang mungkin bertanya-tanya kapan giliranku bisa berada di ruang podcast ini, tentunya akan ada giliran untuk kalian, insya Allah buat anak-anak Padmanaba, putra-putri Padmanaba yang berhasil mengharumkan nama SMA Negeri 3 Yogyakarta di tingkat internasional. Demikianlah pemirsa, kebersamaan kita bersama salah satu siswa berprestasi, Mas Valencio Evanio. Saatnya kami pamit undur diri, sampai jumpa pada podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padmanaba.